bagi saya ya. Karena kita melihat di sini di Amsal 25, di Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Terus Amsal 12 ayat 25 ini, di sini dikatakan kekhawatiran. Kekhawatiran sebenarnya ya, kadang-kadang ya, kekhawatiran itu melanda orang yang belum terjadi. Tetapi kita selalu khawatir-khawatir bagaimana nantinya gitu. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan beberapa hari yang lalu ya. Saya sakit mata. Saya tidak tahu ya, kok tiba-tiba kayaknya di mata saya ini penuh dengan air dan saya kadang-kadang nggak bisa melihat gitu. Kadang-kadang kejauhan gitu, saya bingung gitu. Orang-orang bilang kenapa gitu. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Tapi kalau saya melihat orang itu lama gitu, baru saya kenal gitu. Tapi dalam hati saya ya, aduh Tuhan, apakah yang terjadi ini gitu? Apa memang saya katarak atau memang apa gitu? Tapi ya itulah kekhawatiran itu selalu melanda diri saya. Ada kayaknya ada yang membisikkan gitu. Oh, kamu nanti operasi, kamu nanti buta, kamu nanti begini begini ya, begini begini. Jadi seolah-olah gimana ya, pikiran saya ini agak kacau gitu. Makanya tambah lagi pekerjaan, tambah lagi ini gitu, saya bingung sendiri. Bingung saya, gimana ini? Seolah-olah saya nggak berharap sama Tuhan, gitu. Seolah-olah ya, bukannya ini. Seolah-olah saya nggak berharap sama Tuhan. Tapi pada suatu saat ya, saya berdoa memohon pertolongan Tuhan di malam hari gitu. Saya doakan mata saya percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau adalah dokter dan segala dokter. Pokoknya saya berdoa, berdoa terus. Tapi kan ya kita memang berdoa, tapi Tuhan kan selalu berikan hikmat kepada kita ya, apa yang harus terjadi gitu. Tapi sesudah saya berdoa, malam hari, pagi-pagi hari juga saya berdoa, tapi Tuhan berikan hikmat kepada saya ya, ambil batu es gitu ya, saya ambil batu es, saya kasih di plastik, saya kompreslah mata saya kiri kanan, terus saya tetesin obat roh, puji nama Tuhan, sudah sembuh gitu ya. Tapi saya percaya ya mungkin masih ada sedikit, tapi itulah karena Hmm. nggak ketertiban saya. Seharusnya kan 3 kali sehari tulisannya di situ. Kadang-kadang karena saya sudah merasa baik, sudah merasa sembuh, ya jarang, kadang-kadang sekali, kadang-kadang enggak gitu. Itu sebenarnya kelalaian saya ya, seharusnya ya enggak seperti begitu, tapi ya segala sesuatu memang kalau kita khawatir memang ya masalah persoalan itu kayak kita merasa tertuduh gitu ya. Kadang-kadang itulah karena terlalu khawatirnya, kadang-kadang kita cara berpikir kita pun sudah nggak normal gitu. Apalagi kita terlalu khawatir gitu. Akhirnya tubuh kita pun sudah, apalagi kita sudah bertambah tua, selalu memikirkan hal-hal yang enggak gitu. Ya banyak ya penyakit-penyakit yang timbul gitu. Tapi karena kasih Tuhan, karena kita punya Yesus yang hidup, karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, iman yang teguh, ya selalu menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan selalu memberkati kita. Kita percaya bahwa segala sesuatunya ada padanya, ya kita meminta, kita memohon belas kasih Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih itu kesaksian saya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Rehmalem ya, kesaksian Amin, yang Bu. luar biasa ya. Ya tetap semangat ya Bu, tetap berharap ya dan yakin itu sudah sembuh total ya di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus Amin, ya. amin, Bu. Terima kasih buat Amin. kesaksiannya ya. Baik, pagi hari ini ada Ibu Vera, nanti kita mau berkenalan dengan dia. Shalom Bu Vera, apakah Bu Vera? Ada di tempat, silakan memperkenalkan diri, buka kameranya dan buka mic-nya. Silakan Bu Vera. Shalom. Ya, Halo. shalom Nama juga. saya Vera, tinggal di dekat Gading, Serpong. Amin. Ya, saya ya bersyukur bisa masuk di dalam ibadah ini. Amin. Saya juga kaget, Bu. Terus terang kaget bangun tidur, Ibu bangunin. Masalahnya yang kaget Ngantuk. bukan saya doang sama suami saya. Saya mesti Walah, ini.
Karena saya udah di alarm sih sebenarnya, saya udah iniin. Sebab nanti dia ngomel, dia juga kaget kan pagi-pagi dibangun. Iya, sorry ya. Nggak apa-apa sih. Cuma memang emang mesti ada yang ngebangunin. Kalau enggak, ya saya juga nggak, ini juga harus keluar. Saya juga nggak di kamar karena kan dia masih tidur. Iya, iya, Pagi-pagi kan nanti saya mesti ke toko, Bu. iya. Heeh. Amin, amin. Terima kasih, itu aja sih. Baru belajar juga. Iya gitu ya. Jadi, eh, oh tadi tinggalnya di Gading Serpong ya, Bu Vera ya. Ya, Bapak Ibu, ya Ibu Vera ini adalah teman satu kersel saya ya. Jadi eh, kami di WTC Family ya, GBI dan ya kami di Tangerang lah tinggalnya ya. Ya bersyukur buat Bu Vera bisa bergabung pagi hari ini. Ya, dan maaf kalau sampai kaget dan salam buat suami ya. Nah, semoga Amin. Bu Vera jadi berkat dan kami sebenarnya rindu mendengarkan kesaksian Bu Vera. Kalau tidak keberatan besok pagi Bu Vera. Bu Vera ini banyak kesaksian. Dia ini pendoa juga di gereja kami. Ya, atau mungkin bisa hari ini Bu Vera bersaksi satunya gitu apa gitu. Silakan Bu Vera. Hmm, ya bersaksi, apa ya? Saya juga apa namanya, kalau di dalam perjalanan ini loh, Amin. apa, kerohanian itu memang perlu kesetiaan ya. Saya Amin. sih bersyukurnya, emang salah satu ya itu kelemahannya saya ya. Kadang-kadang saya semangat, tak tiba-tiba adem gitu loh. Dan tiba-tiba semangat tak adem gitu loh. Tapi ya memang sebelum ibu sih sebenarnya saya juga pas kebetulan ketemu temen, Bu. Iya. Nah, sebelumnya memang saya juga udah lama udah ngerasa gitu loh. Ini kayaknya eh, udah nggak beres nih. Maksudku aku tidak disiplinin lagi gitu loh. Amin. Jadi jam-jamnya itu ya kadang masuk, ikut Debbie, kadang-kadang enggak. Dan aku merasa memang kayaknya kok hubunganku sama Tuhan tuh kayaknya nih eh, enggak nggak kayak dulu lah gitu loh, penuh dengan apa, Iya. ada hot gitu loh gimana. Tim ya, Saya betul. nah saya kemarin ketemu teman, dia juga nanyain waktu lagi cerita-cerita, tapi dia WTC pusat. Dia juga ikut di dalam satu komunitas di mana dia untuk mengenal dirinya sendiri, kebetulan dia harus wajib mengikuti 21 kali kali 3 itu ibadah pagi-pagi. Wow. Kemarin Hmm. saya udah ngomong-ngomong, dia bilang, iya Fer, nanti aku mau bagi share linknya gitu loh. Karena itu memang Ya, nggak semua bisa masuk kalau nggak inihin, nggak izinkan. Ya. diajak. Oke, saya bilang, iya memang saya juga mau, saya juga butuh, dan juga memang saya punya kerinduan satu, itu anak saya. Anak Hmm. saya memang apa namanya menjelang udah remaja ya. Cuman Ya. satu dengan anak-anak zaman now ini yaitu karena kebiasaan online, dia tuh online terus. Jadi saya Ya. pengen tuh ada kerinduan dia tuh bisa benar-benar ibadah kembali di komunitas anak-anak muda. Karena dia memang anak Hmm. introvert, jadinya dia kebanyakan di rumah. Hmm. Nah, Oh, ya. Perempuan kebetulan ya, Bu? kemarin saya ibadah Hmm. di tempatnya bersama dengan Bu Tiar. Ya. Tiba-tiba Bu Tiar bicara gitu loh. Dan saya memang bilang, oke Bu, saya mau Bu, saya hanya diundang sini. Dan saya sih bersyukurnya gini, bahwa Tuhan tuh nggak selalu ada dan tidak pernah tinggalin, dan pada saat-saat saya lagi misalnya adem, ada aja gitu loh yang Amin. eh, Ingatkan. kembali gitu loh, maksudnya entah Ya. itu dari siapa. Saya juga bilang, ya Tuhan, saya tolong dong Tuhan, saya maunya yang benar-benar bisa bisa ada api lagi gitu loh, nggak Amin. cuma sekedar ibadah tapi cuman ibadah ya hanya tampil doang, ada memang di ibadah tapi sebenarnya nggak ada di situ. Ya. Itu sih satu aja, cuman ya memang sebelumnya juga saya bersyukur. Saya juga baru pindah sih sebenarnya, belum lama pindah, baru 2 bulan lebih. Yang gimana Tuhan udah tuntun saya sampai bisa dapetin rumah ini. Amin. Saya juga jual rumah dengan gampang, dapetinnya Amin. juga saya ada jalannya gitu loh. Amin. Semua
Hmm, pas dan juga saya juga di dalam bekerja juga ada Tuhan bukan jalan gitu loh. Pokoknya ya saya tahu Tuhan bagaimana tuh selalu ada campur tangan. Apalagi Amin. saya juga pernah ngikutin, saya lagi usaha, saya kebetulan kan agent. Saya juga ada jual tanah makam. Sampai saya pernah bilang Tuhan seperti yang Tuhan tolong dong hari ini saya mau misalnya begini kok begini diem nggak ada apa-apa. Tapi ternyata Tuhan jawab tuh nggak lama gitu loh. Dan juga saya sangat diberkati dengan kesaksian juga kemarin Bu Tiar gitu loh. Amin. Iya, itu sih Bu bahwa saya merasa bahwa Tuhan memang tidak pernah tinggalkan di mana kita yang harus maintain diri kita sendiri sebenarnya si api itu. Jadi kalau Hmm. alarmnya udah mulai bunyi harus cepet-cepet sih Amin. lagi sih Bu. Oke, Iya, haleluya. Makasih iya, Bu Vera buat kesaksian yang luar iya. biasa. Oh, jadi sekarang nggak di Ubud lagi nih Bu Vera, udah diganti. Iya, di Permata Medang sih persisnya. Nggak, Oh, saya udah pindah udah 2 bulan nggak di Lipo. di Makanya sebenarnya kemarin Lipo. terus terang saya males Bu. Kenapa? Ah, Jauh. Udah gitu Oh pulangnya kan gitu. nanti malam. Saya bilang, tapi ya udahlah karena saya di Oh, Bu Yanti, ya udahlah saya ikut. Ya, tapi saya juga bersyukur kenapa? Karena saya jawab ya ikut, ketemulah sama Bu Tiar gitu iya, loh. iya, iya, iya. Iya, makanya kan saya bilang memang udah lama kita nggak ketemu gitu ya. Tapi oh iya, oke deh. Makasih. Jadi ya itu ada cara Tuhan ya. Ya, jadi ya benar Roma 8 ayat 28 itu Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi intinya ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tadi kalau dengar tadi YouTube-nya Pastor Noah itu ya, Tuhan itu bukan off on katanya. Kita yang off on, ya kan? Betul, Dia setia 24 jam. Kadar kesetiaannya itu tidak pernah berkurang. betul. 100% on. Tapi kita yang off on, kita lagi sedih, kita off mulai atau lemah ya, mulai kedip-kedip, remang-remang. Tapi ketika kita lagi diberkati mungkin on sebentar. Tapi ada juga yang terbalik. Ya, saya melihat ada orang ketika dia dalam menderita dia baru on, ya, on banget gitu karena sudah nggak ada harapan lain. Dan sebaliknya ketika dia diberkati dia off, lupa sama Tuhan. Jadi tergantung memang karakter. Makanya proses kita itu tidak ada yang sama. Ya, jadi tergantung kepribadian kita, tergantung karakter kita. Dan hanya Tuhan yang paling mengerti siapa kita. Bahkan lebih dari kita tidak mengenali apa kelemahan kita, apa kejelekan kita. Tapi Tuhan tahu semua ya. Makasih Bu Vera buat kesaksian pagi hari ini. Tetap semangat ya Bu, on fire Amin. ya. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan berkati dan kita nanti doakan buat anak kita. Siapa namanya, Bu? Yang ini yang sudah malas beribadah. Joshua Melvin. Joshua Melvin ya. Dulu bukan sempat gabung di WA OHCC. Waktu lagi masih SMP, tapi dia nggak tahu dia nggak ngeklik. Kemarin sih sebenarnya dia sempat ibadah di GPCC Bu, kebetulan Hmm, 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 diajak. hmm, Nah, cicinya ini kan berangkat ke hmm. Oman, jadi dia tuh jalan sendiri dan dia tuh kalau itu males jadinya jalan sendiri. Oh, malas Mestinya ada jadinya. teman Jadi saya nggak ada lagi satu temannya. lagi yang ngajakin dia itu ngajakin lagi, tapi memang harus masuk di dalam kerselnya mereka gitu di det. Hmm, hmm, Karena dia hmm, ini kebetulan anak saya ini Bu usianya masih 18, tapi hmm. pemikiran dan ininya tuh udah dewasa. Jadi dia Dewasa. kalau main sama anak-anak nggak Hmm. nyambung Bu, dia males. Hmm. Dia Iya, nggak iya, iya. mau gitu loh. Jadi Masih dia harus SMA atau sudah kuliah? Udah tamat? kebetulan dia kemarin resign. Oh, tapi udah dari SMA maksudnya atau Iya kuliah? udah Resign. kuliah. Oh, berarti nanti bisa sama anak saya, Bu. Anak saya kan baru tingkat 1 tuh, Yusuf ya. Nanti nanti coba saya kenalkan ya. Nanti aku nanti minta nomornya Ibu Vera dari nomor dia. Nanti aku kasih sama Yusuf nanti mereka nanti biar chattingannya nanti ya. Ya. Oke. Ya. Thank you. Oke, yuk. Makasih Bu Vera, semangat. Tuhan berkati ya. Ibu Tia, Baik, mungkin luar saya biasa. mau bersaksi ya. Saya Silakan, mau silakan Pak bersaksi. Surbakti ya. Ya. Jadi sebelum saya bersaksi, saya sampaikan satu ayat ke dasar Amin. kesaksian saya. Matius 6 ayat 25. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat Amin. ini sangat tajam buat saya, sehingga saya merubah. Saya tidak lagi berdoa untuk kebutuhan hidup. Saya berhenti untuk berdoa kebutuhan hidup. Karena dari ayat ini saran Tuhan atau bimbingan Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jadi yang sangat penting itu bagaimana saya menang atas segala bentuk kekhawatiran itu. Yang menjadi permasalahan adalah dalam alam pikiran saya harus menang. Sehingga saya bisa menguasai pikiran saya, sehingga tidak sedikit pun kekhawatiran itu melanda. Karena kekhawatiran dengan iman itu sangat bertentangan. Di mana ada kekhawatiran, di situ iman lemah. Tapi ketika iman kuat, kekhawatiran kalah. Tadi untuk itu saya konsentrasi kepada Tuhan yang sumber segala iman, dan Dia berikan iman kepada saya, dan saya fokus kepada Tuhan, sehingga hari ini dan seterusnya saya bisa bersaksi bahwa iman itu melampaui segala pikiran. Faith is beyond the knowledge. Jadi melampaui segala pengetahuan. Jadi saya rubah doa saya. Saya bukan lagi berdoa buat kebutuhan hidup, tapi berdoa buat tujuan Tuhan melalui hidup saya. Ketika perubahan ini terjadi, saya bisa melihat bagaimana Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup, baik kehidupan sehari-hari, baik juga kebutuhan dalam pelayanan. Dan Tuhan semakin bukakan lagi hal-hal yang tidak pernah kupikirkan. Tuhan siapkan. Dan ini terjadi ketika ada perubahan paradigma, perubahan cara pandang, perubahan pikiran ini. Sehingga saya bisa enjoy, bisa menikmati bagaimana indahnya hidup ini. Kenapa? Karena perubahan dalam paradigma saya. Saya tidak konsentrasi kepada kebutuhan hidup, tapi konsentrasi kepada tujuan Tuhan melalui hidup saya. Dan orang saksikan, dia katakan, wah Pak Surbakti sekarang semangat bersaksi. Wow, on fire, begitulah bahasanya kalau bahasa orang lain. Ya, tapi itu saya alami karena perubahan paradigma, perubahan cara pandang berpikir. Kalau dulu saya berpikir tentang kebutuhan hidup, sekarang saya merenungkan tujuan-tujuan Tuhan. Kalau saya bisa bernapas lega, tidak pakai oksigen, tapi saya bernapas dengan luar biasa, sehingga melihat bagaimana Tuhan bekerja selanjutnya. Jadi dari sini saya bisa belajar. Penghalang berkat Tuhan ketika kekhawatiran itu melanda. Tapi kalau menang atas kekhawatiran, maka berkat Tuhan tersalur dengan luar biasa. Nah, inilah kesaksian yang saya bisa saksikan hari ini. Dan kiranya kesaksian ini memberkati kita semua yang mendengarkannya pada saat pagi. Tuhan berkati. Saya akan kembali kepada Ibu Tiar.